Gitu. Selamat datang di acara webinar Notapos di malam hari ini, teman-teman. Semoga semuanya meskipun malam tetap semangat ya, teman-teman. Oke, gini teman-teman, biar Firda tahu kalau suara Firda sudah terdengar jelas ke teman-teman, boleh nih diramaikan dulu di kolom chatnya. Bisa diketikkan nama dan juga asal kotanya, teman-teman ya, di kolom chat. Boleh diramaikan dulu. Biar saling sapa, biar saling kenal. Boleh. Oke, ada Kak Dwi, ada Pak Agung, ada Pak Suryansyah, boleh semuanya diketikkan dulu di kolom chat biar saling kenal. Oke, ada Kak Rizky, boleh Kak disebutkan nih dari kota mana biar saling kenal. Ayo boleh semuanya diketikkan dulu namanya dan juga asal kotanya ya teman-teman. Biar makin kenal dan juga semangat nih untuk acara webinar malam hari ini. Boleh, ada Kak Rizky, ada Kak Dwi Cahyaningrum dari Jawa Tengah. Wah, dari Jawa Tengah. Ada Citra dari Boyolali. Ada Pak Agung dari Jogja. Oke, siap. Yang lainnya mana nih suaranya? Bisa diketikkan dulu namanya dan juga alamatnya. Dari kota mana? Gitu. Ada Kak Ilham, ada Kak Denny, ada Pak Suryansyah juga. Oke. Oke, Kak Ilham dari Jombang. Oke, siap. Boleh. Ini ada Pak Suryansyah dari Kaltim, teman-teman. Ada Kak Beni dari Aceh. Wah, dari Aceh. Oke, siap. Kalau gitu teman-teman, jangan lupa tetap semangat dan juga sudah dipersiapkan ya tentunya untuk pertanyaan-pertanyaannya yang akan ditanyakan nanti kepada narasumber kita malam hari ini. Oke. Sudah semangat ya teman-teman. Oh ya, Firda sampaikan selamat untuk teman-teman yang sudah join. Selamat datang juga yang sudah join di acara webinar Notapos malam hari ini teman-teman. Karena Firda sampaikan webinar kali ini memang kita setting terbatas agar kalian untuk tanya jawabnya dengan narasumber nanti juga enak. Dan juga waktunya pas, tidak terlalu malam juga nanti. Gitu teman-teman. Oke, di acara kita malam hari ini kita akan ditemani dengan narasumber kita hari ini yaitu Pak Rahmat Ihsan, teman-teman. Nah, Pak Rahmat ini seorang praktisi pembukaan bisnis akuntansi dan juga IT development. Oke, di sini Pak Rahmatnya sudah join. Boleh Pak Rahmat dipersilakan untuk menyapa teman-teman yang sudah join di malam hari ini. Ya. Halo semuanya, selamat malam. Apa kabar? Baik, Pak Rahmat. Ya. Ini saya perkenalan diri singkat ya. Saya share screen dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ihsan. Pendidikan terakhir saya adalah di ITS Surabaya, jurusan Teknik Informatika, lulus tahun 2008. Pengalaman saya adalah 14 tahun di aplikasi bisnis, 4 tahun bikin sistem ERP di sebuah pabrik di Surabaya. Itu bikin software untuk pabrik. Mulai dari sistem purchasing-nya, terus penjualan, kemudian absensi, penggajian, produksi, sampai accounting. Nah, kemudian 2012 saya keluar bikin sendiri software akuntansi. Kalau yang 2008 tadi ikut orang. Nah, 2012 bikin sendiri sama temen join.
Itu selama 3 tahun bikin software accounting untuk distributor dan retail. Nah, itu programnya versi desktop. Cuman karena bisnisnya nggak terlalu berkembang, akhirnya 2015 sampai sekarang bikin Nutapos. Itu aplikasi kasir berbasis Android dan cloud. Jadi bisa dipantau secara online. Itu aja perkenalan dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Firda. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat sudah menyapa teman-teman yang sudah hadir. Oke, teman-teman, Firda ingatkan saat ini bahwa kalian ini ada di acara webinar Nutapos yang bertema tanya jawab seputar pembukuan bisnis, dan juga kalian bebas tanya tentang aplikasi kasir Nutapos ya teman-teman. Jadi kalian bisa tanya sih apa itu Nutapos, gimana cara pemakaiannya, boleh bebas ditanyakan di malam hari ini. Baik, Firda sampaikan juga teman-teman untuk teknis tanya jawabnya. Oh ya, di acara malam hari ini tidak ada materi ya teman-teman. Kita hanya pure untuk tanya jawab. Oke, seperti itu. Untuk teknisnya, teknis tanya jawabnya, nanti kalian bisa ketik di kolom chat. Diketik aja saya mau tanya, kayak gitu. Nanti akan Firda panggil satu persatu urut. Nah, nanti saat Firda panggil namanya, boleh diaktifkan mic dan juga kameranya, dan juga bisa langsung disampaikan pertanyaannya dan nanti akan dijawab oleh narasumber kita malam hari ini. Seperti itu. Boleh dimulai sekarang teman-teman untuk diketik di kolom chat terlebih dahulu, saya mau tanya, seperti itu. Nanti akan Firda panggil satu persatu gitu. Boleh diketik di kolom chat, saya mau tanya gitu ya teman-teman. Oke, Firda tunggu. Untuk pertanyaannya seputar pembukuan bisnis dan juga aplikasi kasir Nutapos gitu. Boleh diketik di kolom chat teman-teman. Ketik saya mau tanya gitu ya. Oke, jangan sampai keluar dari ini ya teman-teman, jangan sampai keluar dari webinarnya di tengah-tengah, karena di akhir nanti akan ada. Oke, semuanya boleh. Ayo Firda tunggu teman-teman, diketik di kolom chat, saya mau tanya. Nanti akan Firda panggil satu persatu untuk menyampaikan pertanyaannya. Boleh diketik di kolom chat ya teman-teman. Ayo, Firda tunggu. Ini teman-teman masih dengar suara Firda kan ya? Masih. Ayo semuanya. Ya, Pak Suryansyah, Pak Agung, Pak Beni. Ayo Kak Ilham. Ayo, ada siapa lagi ini? Kak Dian. Firda tunggu. Ini sudah ada Pak Suryansyah yang mau tanya. Boleh untuk langsung dipersilakan untuk Pak Suryansyah diaktifkan mic dan juga kameranya Pak. Boleh disampaikan langsung untuk pertanyaannya. Selamat malam Pak Rahman dan Mbak Firda. Ya, malam Bapak. Teman-teman sekalian. Ini masalah kasir ya Pak ya. Kasir produk Nutapos ya Pak ya. Iya. Nah, ini saya pernah
melihat pelatihan yang disampaikan oleh teman-teman koperasi di Kaltim, itu ada produk dari Telkom namanya Sultan Kasir. Nah ini saya kemarin tuh sepintas, dia tuh berbasis Android. Karena HP saya berbasis iOS tidak bisa, jadi saya cuma hanya mengikuti sepintas saja yang di sana ditujukan untuk teman-teman pelaku UMKM. Nah, saya belum lihat nih dari Nutapos ini apakah sama ataukah ada perbedaan-perbedaan. Karena kalau saya lihat tuh dari produk Telkom sendiri itu dia langsung ke DHP. DHP langsung menjumlah, terus mengurangi, terus kemudian ada menjual dan macam-macam. Nah, apakah sama ke yang disampaikan nanti di kasir Nutapos? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Oh ya. Kalau untuk Sultan Pos itu kita belum tahu banyak ya fitur-fitur mereka ya. Nah, cuma kalau untuk Nutapos ini lebih powerful kalau dijalankan di tablet. Sebenarnya di handphone juga bisa. Handphone Android. Iya. Nah, tampilannya seperti ini. Misalnya kita buka outlet, uang modalnya 200.000. Nah, kemudian kalau ada pelanggan beli hot cappuccino tinggal diklik aja gini. Nah, kemudian tekan bayar. Ada pilihan pembayarannya uang tunai, dompet digital, EDC, transfer, QR statis. Nah, kemudian misal pelanggan bayar 50.000. Nah, ini kembaliannya 5.000. Tinggal klik simpan aja. Nah, kemudian nanti otomatis langsung terhubung di dashboard di web ya. Di web ini tadinya 0 penjualan hari ini. Kalau saya refresh otomatis jadi 45.000 sesuai yang tadi diinputkan. Ini mohon maaf Pak Ahmad, ini sedang share screen. Oh. Ya, belum muncul. Oh iya, belum share screen ya? Ya. Oke. Maaf. Saya ulangi lagi ya. Tadi misalnya ini tampilan aplikasi kasirnya. Nah, kalau pelanggan beli misalnya es coffee latte, tinggal diklik. Terus misalnya bayar, ini ada beberapa pilihan pembayaran. Ada tunai, dompet digital, EDC, transfer, QR statis. Misal pelanggannya bayar 50.000. Ini kembalinya kan 25.000. Nah, kemudian tekan simpan. Nah, otomatis nanti di webnya, di dashboard, yang tadinya 45.000 kalau di refresh jadi 70.000, ketambahan 25.000 yang kita input tadi dari aplikasi Android-nya. Seperti itu. Ini banyak fiturnya. Ada sebentar. Ada pembelian, stok, kemudian variasi harga, terus kirim struk via email atau WA, terus bisa multi device, jadi satu outlet bisa pakai banyak tablet atau handphone Android. Terus ada fitur uang muka penjualan, ada fitur waitress, ada fitur pembulatan. Nah, lapornya di sini sampai ke laporan laba. Laporan akhirnya di sini laporan laba. Nah, ini ada total penjualan, HPP, pendapatan lain, pengeluaran. Nanti ketemu laba finalnya berapa. Nah, terus kemudian ada fitur stok. Terus ini ada fitur printer juga kalau di tabletnya.
ada bisa nyetak di kasir, kemudian bisa mencetak pesanan. Jadi kalau pesanan ini nggak ada harganya, jadi cuma produknya apa aja yang dipesan oleh pelanggan. Kemudian ada cetak pesanan ke dapur sama cetak pesanan ke bar. Jadi untuk membedakan kalau misalnya makanan itu kecetaknya ke dapur, kalau minuman kecetaknya ke bar, itu bisa menggunakan printer Bluetooth maupun printer LAN. Nah, yang bar juga gitu sama. Bisa pakai printer Bluetooth, bisa pakai printer LAN. Nah, kemudian ini ada laporan-laporannya, penjualan, kartu stok, rekap pembayaran. Nah, ini ada tipe penjualan, ya. Ada makan di tempat, bungkus, GoFood. Kalau GoFood otomatis di markup 25%. Misalnya ada pembelian dari GoFood, ini ice latte harga normal 35.000. Kalau di GoFood di markup jadi 43.750. Nah, misalnya dibayar akan masuk ke sini, ya disimpan aja. Ini kita lihat laporan labanya. Nah, ini akan kehitung otomatis share revenue-nya. Yang persentase yang diambil oleh pihak GoFood. 43.750 biasanya di-share diambil oleh GoFood-nya 20%. Jadinya segini. Jadi labanya berkurang. Nah, seperti itu. Udah kehitung otomatis. Mungkin itu aja sih presentasi dari saya. Mungkin dari Pak Rahmat, boleh nanya Pak? Ya. Ya, ini berupa web ya Pak ya, bukan aplikasi Kak? Kalau yang ini aplikasi Pak. Aplikasi ya Pak ya? Iya, namanya apa Pak Rahmat? Kalau di Play Store namanya ini. Oh, ini nggak ada Play Store-nya. Kayak OCS ya Pak ya? Wah. Nutapos. Kok di emulator nggak ada ya? Atau ini aja deh. Play Store. Nah, ini kalau di Play Store ini Nutapos nama aplikasinya. Oke. Terus pertanyaannya, kalau apa namanya bahan-bahan apa tadi ada jual minuman macam-macam itu apakah sudah ada tampilan di aplikasi ini atau kita nge-shot pakai kamera atau bagaimana gitu? Iya, caranya? bisa ditambah produk sendiri bisa. Oke. Nah, ini kan produk bawahnya kan ini. Kalau mau nambah produk sendiri itu bisa. Misalnya Aqua. Kategorinya minuman. Tidak catat. Oh, liter. Kemudian satuannya habis. Harga jualnya bisa 5.000. Nah, ini fotonya bisa ambil dari kamera, bisa ambil dari galeri. Oke. Tanpa foto juga bisa, langsung disimpan. Iya. Oke. Gitu, seperti itu. Ya.
Saya lihat ini lebih lengkap ya, mungkin dari yang dari Telkom itu yang Sultan Kasir. Karena lebih ini apa namanya banyak pilihan ya, mungkin harus banyak lebih belajar nih Pak Rahmat. Ya. Oke, sementara itu aja dulu Pak. Terima kasih atas informasinya. Ya, sama-sama. Ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Suryansyah. Ya, Untuk jawabannya sudah jelas ya Pak dari Pak? Sudah jelas, tinggal nanti dipraktekkan aja nanti. Oke, boleh dipraktekkan untuk usahanya koperasi ya Pak Suryansyah? Iya. Ya? Oke, boleh nanti Firda pandu deh Pak melalui WhatsApp ya. Oke, untuk teman-teman yang lainnya, boleh untuk yang bertanya bisa diketik dulu di kolom chat atau langsung deh boleh diaktifkan mic-nya dan boleh langsung bertanya. Apakah ada yang bertanya nih? Tadi rame ada Kak Rizky, sudah tidak ada Kak Ilham. Boleh Kak, silakan jika mau bertanya. Fitra Mas mungkin boleh dari Boyolali. Ada pertanyaan. Ada Pak Agung juga. Pak Beni dari Aceh. Boleh Pak, silahkan jika bertanya bisa langsung diaktifkan untuk mic-nya dan juga kameranya. Untuk teman-teman yang lain ini usahanya di bidang apa nih? Boleh di chat, boleh juga diaktifkan untuk mic-nya. Kalau Pak Suryansyah tadi ada di bidang koperasi, ada di Kalimantan Timur untuk Pak Suryansyah, teman-teman. Oke, mungkin Firda mau menyampaikan dulu nih Pak Rahmat, kalau dari usahanya Pak Suryansyah tadi koperasi, itu apakah bisa Pak diaplikasikan di aplikasi Nutapos? Agak susah sih kalau misalnya simpan pinjam gitu ya. Tapi kalau koperasinya cuma jual beli aja bisa. Maaf Pak, kita koperasinya bukan simpan pinjam tapi usaha jasa. Jadi jasanya tuh banyak ya. Karena kami kalau simpan pinjam tuh agak ribet untuk penagihannya. Jadi ini jasa. Jadi jasa pencucian mobil, motor, kemudian ada penjualan juga. Kita ada ruko juga gitu. Jadi penjualan barang gitu. Nah, jadi jasa semua. Oh iya, bisa sih kalau jual jasa. Bisa ya Pak ya? Iya. Oke. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Oke, baik. Ada Pak Beni. Silahkan Pak Beni untuk diaktifkan mic-nya dan juga kameranya. Baik, mau nanya tentang ininya tuh, penggunaan Waters. Apakah bisa menu Waters itu di 2 device? Itu dulu sih, penjelasan Waters ini saya masih kurang paham nih. Waters di 2 device. Waiters itu artinya berarti dia cuma menerima pesanan aja ya, tidak menerima uang ya? Iya, betul, Pak Rahmat. Karena kan kita perlu 2 device ya untuk Waiters. Nah, itu kan ada antara menu user sama menu Waiters. Yang dia pakai untuk login itu bagaimana? Karena kan harus, betul kan? Kalau dia harus diinstal, dia harus pakai dari admin dulu ya? Iya. Nah, itu gimana cara penggunaan Waiters di Nuta nih? Ya, saya jelaskan dulu ya. Nah, ini jadi pertama di pengaturan user dan akses. Ini Waiters-nya maksudnya mau dipegangi tablet gitu ya? Android dipegangi HP device aja sih, Pak. Apa? Android HP, bukan tablet. Oh ya, dipegangi HP Android. Nah, berarti nanti kira-kira sama ya atau diatur dari Nutapos juga bisa. User, Nuta apps atau tablet, kemudian pilih otaknya, tambah user,
Misalnya usernya namanya waiters1. Passwordnya A. Oh, jadi menu waiters itu nggak ada hubungan sama user ini? Kalau menu apa? Yang tadi Di fitur situ ada waiters tampilan tadi, waiters. yang saya tunjukkan tadi ya. Di bawah pelanggan tuh ada waiters. Di menu kiri kan ada menu pelanggan, habis itu menu waiters. Apakah menggunakan fungsi waiters itu atau untuk kita buat user? Bukan yang dari tablet, Mas Rahmat, yang dari web. Kalau itu kan dari tabletnya tuh. ya. Nah, yang dari menu web, saya buat usernya paham untuk waiters. Cuma penggunaan dari menu itu kan ada waiters juga. Kalau ini cuma pencatatan aja yang di sini. Kalau yang dari... di tadi pakainya handphone ya? Iya. Coba saya putar dulu ya. Sih. Bisa nggak ini? Karena kemarin saya coba masih kendala itu. Waitersnya nggak bisa login juga dari Android. Oh. Waitersnya nggak bisa login dari Android. Iya, membalik deh. Tapi kalau di menu yang ini tablet, ya? Waiters yang di sini? Iya. Apa hubungan itu sama dengan user yang kita buat? Oh, nggak ada. Ini nggak ada hubungannya. Ini cuma kalau waitersnya itu nggak dipegangi handphone. Jadi cuma mencatat tadi dilayani oleh siapa sih? Nah, itu cuma mencatat ini aja. Tapi kalau masing-masing waiters dipegangin handphone, ya pakai yang menu user ini. Buat user biasa buat itu ya? User biasa aja. Terus nanti. Tapi kalau sekarang udah bisa tuh, Mas? Bisa. Nggak balik lagi. Kemarin saya komplain membal sih. Belum ada report balik. Nah, ini ada hak akses bayar penjualannya dinonaktifkan. Jadi dikasih hak akses cuma simpan order aja. Oh gitu. Ya. Berarti tidak ada hubungan antara waiters yang di dalam menu dengan usernya ya? Iya, nggak ada. Oke, terima kasih. Loh, kok nggak bisa simpan ya? Kita dari sini aja. Perlu saya demokan lebih lanjut atau sudah cukup? Sudah sih. Kayaknya kalau untuk create user udah. Cuma saya bingungnya antara yang menu waiters yang ada di web sama user. Itu kan kita berarti mengelola user ya? Iya, user aja cukup. Nah, makanya saya bingung, ambigu antara waiters yang di dalam menu web sama user waiters yang kita berikan. Oh iya. Nah, itu ambigu. Jadi kalau misalnya memang tidak berguna, kenapa ditaruh di web? Gitulah pertanyaannya. Biar lebih bagus nutanya ya kan? Iya. Jadi ambigu dia sebetulnya. Ya, baik, kita tampung dulu ya. Iya, baik-baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, baik. Untuk Pak Beni, terima kasih. Apakah sudah jelas Bapak untuk jawaban dari Pak Rahmatnya? Untuk saat ini udah sih, tapi belum saya coba ke user. Kemarin nggak bisa mendal ya. Udah kita buat user, balik lagi. Yang bisa akses cuma dari tablet aja. Tidak bisanya itu bagaimana Pak Beni? Sudah kita buat user, terus dari device yang Android handphone itu mental. Tidak bisa login. Tidak keluar tampilan. Iya. Login gagal. Login bisa,
langsung balik layar ke halaman menu biasa. Ke halaman menu biasa. Maksudnya keluar dari aplikasi. Oh, keluar dari aplikasi. Oh ya, Iya, itu kayaknya terus cuma perlu diupdate aja, Pak. udah ada yang terbarunya update-nya? Sudah. Sudah ya? Oke, Ya. coba nanti saya coba lagi. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, siap. Jadi hanya perlu diupdate ya, Pak Kalau Benny. boleh tahu outletnya apa, Pak? Nama outletnya? Kemarin saya coba pakai Village Coffee Village Coffee. Oh ya. yang Kota Langsa. Ya. Jadi kalau masih ada kendala kita coba bantu, Pak, hari besok. Oke, baik. Oke, siap. Terima kasih untuk Pak Benny. Oke, untuk yang lainnya teman-teman boleh diketikkan dulu. Saya mau tanya di kolom chat atau juga boleh sekarang diaktifkan mic-nya. Siapa yang mau bertanya untuk selanjutnya nih, atau mau tahu tentang fitur-fitur Notapos boleh ditanyakan. Silakan teman-teman. Barangkali mau tanya tentang pembukuan bisnis juga boleh, mau tanya tentang Notapos juga bisa teman-teman. Silahkan diaktifkan untuk mic-nya. Atau mau sekedar mau cerita-cerita juga boleh teman-teman. Oke. Atau begini Pak Rahmat, boleh untuk sedikit didemokan tentang aplikasi Kasir Notapos seperti yang awal tadi Bapak, karena ini kan ada yang baru join juga. Oh ya. Sebentar. Jadi Pak Rahmat ini demokan, nanti teman-teman boleh ya diketik di kolom chat, barangkali ada yang mau ditanyakan dari fitur-fitur yang ditampilkan Pak Rahmat. Seperti itu. Sebentar. Boleh tambahan Pak Rahmat? Ya, boleh. Saya masih penasaran bagaimana sih yang bagusnya untuk mengelola keuangan di bisnis UMKM ini. Karena masih nampak tidak merasa ada keuntungan gitulah. Oh ya. Kalau boleh tahu spesifik bisnisnya apa ya? Kita bisnisnya kedai kopi sih, kedai kopi Kedai kopi. Oh ya. kecilan. Ya. Sebenarnya kalau untuk UMKM itu lebih enak itu yang diinput adalah penjualan sama pengeluaran aja. Nah, misal kan tadi sudah ada penjualan ya. Nah, ini 113.000. Kemudian ada pengeluaran, langsung aja diinput di tablet atau handphone. Uang keluar, buat transaksi uang keluar, bayarkannya nggak usah diisi, di strip aja. Terus misalnya 10.000 beli minyak goreng atau 15.000 ya, belanja minyak goreng. Nah, kemudian disimpan. Nah, otomatis nanti labanya terupdate. Ada pengeluaran 15.000, pemasukan sekian, share revenue sekian,
pengeluaran sekian, labanya 90.000. Kayak gitu aja sih yang paling mudah. Karena kalau mau ngitung stok bahan itu nanti buat usaha mikro atau kecil itu agak susah. Sebenarnya Nutapos mendukung fitur stok bahan. Ya, cuma kalau yang input nggak ada nanti ya kesusahan sendiri gitu. Oh, jadi stok belum nggak usah terlebih dahulu ya, pengeluaran Iya. sama penerimaannya aja ya. Iya. Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, ini coba saya demokan yang versi handphone. Ini versi tablet, ini versi handphone. Ini coba saya bikin Nah, itu dia closet, nggak apa-apa kita buka terus itu, Mas Rahmat. Gimana? Nggak apa-apa? Itu kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini Open terus dia waitersnya. Iya, di nolin aja. Oke. Nama user misalnya waiters 1. Oh. Nah, aksesnya ini dia. Nah, kemudian yang di sini saya logout terus terus 1. Es coffee latte. Nah, ini cuma ada simpan aja, nggak ada bayar. Tambah pelanggan misalnya di. Nah, otomatis yang di tablet muncul. Iya, udah normal ya, Mas ya. Iya. Oke. Bayar. Bayar, uang pas, simpan. Nah, ini bisa juga dilihat di riwayat. Nah, ini yang barusan tadi di input. Oh, ada menu riwayatnya sekarang, waitersnya. Iya. Yang di sini juga sama. Kalau udah close, berarti biarkan aja. Iya, Tutup yang close outlet. salah satu aja, yang bagian kasir aja. Yang tutup outlet. Itu biarkan aja. Iya. Nah, misalnya sudah selesai, tutup outlet. Uang di laci sekian. Yang diambil misalnya 80.000. Terus disisakan 200.000.
simpan. Nah, yang di Android-nya kan yang model itu biarin aja dia. Iya, yang di HP-nya biarin gini aja. Gitu. Berarti tidak mengganggu proses pengeluaran dan pembayaran ya? Iya, iya. Dibuka OTET. Nah, sudah 200.000, nggak usah ditambahin modal lagi, nggak apa-apa. Langsung simpan. Gitu. Ya, dari saya itu aja Mbak Firda. Saya kembalikan ke Mbak Firda. Oke, siap Pak Rahmat. Untuk Pak Beni tadi sudah cukup Pak untuk pertanyaannya. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Untuk saat ini sih belum ada lagi. Berarti makin banyak Android device di dalam admin yang terdata jadinya. Oke, siap. Untuk nanti kendala yang tadi, barangkali belum bisa, nanti Firda bantu personal chat ya Pak Beni. Biasanya sih sama Mbak Kari. Oke, dengan Mbak Karina ya? Iya, kemarin. Oke, siap kalau begitu Pak Beni. Mungkin Terima dari kasih. teman-teman, oke siap, sama-sama Pak Beni. Untuk teman-teman yang lainnya ada Pak Agung nih tadi yang sudah ketik di kolom chat dari Jogja. Boleh Pak, barangkali ada yang ditanyakan. Ada Kak Nunu dan juga Kak Dian. Tadi baru join. Boleh. Yang mau bertanya boleh silahkan diaktifkan mic-nya. Itu karena nanti jika memang sudah tidak ada yang bertanya, akan Firda bacakan pertanyaan dari pelanggan-pelanggan yang lainnya melalui chat di Firda gitu. Untuk teman-teman yang masih ada di webinar kali ini, boleh silahkan diaktifkan mic-nya, barangkali ada yang bertanya. Oke, untuk mempercepat waktu ya Pak Rahmat, ini Firda bacakan pertanyaan dari teman-teman yang ada di WhatsApp. Oh ya. Pertanyaannya ada yang menanyakan terkait stok, apakah stok di Notapos itu sudah bisa langsung, misalnya ada penjualan itu bisa langsung berkurang gitu Pak, dan itu bagaimana pengaplikasiannya? Gimana? Untuk fitur stok yang ada di Notapos, nah itu apakah bisa langsung berkurang atau otomatis saat ada penjualan? Nah itu bagaimana untuk pengaplikasiannya di aplikasi Asir Notapos? Oh ya. Itu kalau stok otomatis berkurang. Yang tadi kan contohnya adalah yang Aqua tadi. Coba saya jual Aqua 1 ya. Atau coba saya lihat laporan stoknya dulu. Yang outlet demo. Aqua. Nah, di sini Aqua stoknya 0. Nah, kemudian coba saya pembelian. Kemudian Aqua beli 10. Harga satuannya 2.000 misalnya. Suppliernya misalnya distributor. Kemudian saya simpan. Saya kembali ke laporan stok. Nah, Aquanya 10. Kemudian coba saya input penjualan langsung aja ya. Aqua 2 dibayar uang pas. Simpan.
Kemudian saya refresh, otomatis berkurang jadi 8. Kemudian kita bisa lihat lebih jauh di laporan laba. Ini ada HPP-nya nggak ada ya? Nah, ini HPP-nya otomatis 10.000 4.000 karena tadi belinya 2.000. Berjual 2 dikali 2 jadi 4.000. Yang di sini juga. Jadi untuk langkah awalnya harus input HPP dulu ya Pak Rahmat? Input pembelian tadi. Pembelian. Kalaupun nggak input pembelian nggak apa-apa. Jadi kayak yang tadi, lah ini almond matcha ini, kita nggak nginput pembelian, tapi stoknya minus jadinya. Setiap ada transaksi penjualan itu stoknya berkurang. Gitu. Jadi supaya nggak minus ya diinput dulu. Boleh stok pembelian, boleh stok masuk. Kalau ingin ada HPP-nya ya pembelian. Kalau nggak ingin ada HPP-nya ya stok masuk aja. Nanti biaya-biaya yang ada hubungannya dengan rupiah nanti dijadikan satu di pengeluaran, di uang keluar ini. Oke, siap Pak Rahmat. Ini lanjut Pak, ada yang bertanya dari Pak Agung. Untuk aplikasi Nuta, warung makan, apakah juga dengan stok atau daftar menu? Tolong diulang. Untuk aplikasi Nutapos, untuk warung makan, apakah juga dengan stok atau daftar menu? Juga dengan stok, bisa diaktifkan fitur stoknya. Di sini ada fitur stok. Modul, stok, kemudian sama stok bahan. Nah, ini saya kasih contoh ya. Misal makanan. Buat baru makanan. Namanya burger, nama makanannya. Harga jualnya misal 30.000. Punya bahan. Bahannya roti, beef, keju. Ini misalnya 100 gram, roti 1, keju 1. Harga belinya misalnya roti 2.000, keju 3.000, beefnya mungkin Rp100 per gram. Jadi HPP-nya 15.000, simpan. Nah, setiap kali kita menjual burger 1, sebentar saya lihat laporan stoknya ya. Mana tadi? Ini ada beef, keju, roti. Setiap saya menjual 1 burger, nanti stoknya otomatis berkurang. Coba saya terapkan. Nah, ini beefnya jadi berkurang 100 gram, roti berkurang 1, keju berkurang 1.
Itu. Seperti itu Mbak Firda. Oke, siap Pak Rahmat. Dari Pak Agung Wiono, apakah sudah jelas Bapak? Atau masih ada yang kurang dan masih ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin sudah jelas. Ini Firda lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang dari... Bentar Firda cek. Ini ada pertanyaan dari Bu Jessi yang disampaikan. Oke, siap. Sama-sama untuk Pak Agung. Ini ada Bu Jessi, Pak Rahmat yang bertanya melalui Firda. Jadi pertanyaannya, bisa dijelaskan untuk pengaplikasian fitur paket di Nutapos, nah agar bisa mengurangi stok otomatis. Nah dari Bu Jessi ini, misalnya nama paketnya paket kebaya for 10 packs, harganya di 700.000. Paket nah untuk for? Ya, for 10 packs. Oh, untuk 10 pack. Iya, itu harganya 700.000. Nah, isi kondimennya itu ada nasi putih 2 bakul, ada capcay goreng 2 porsi, ada ayam panggang 2 ekor, teh hangatnya 10 gelas, dan selai fruitnya 1 porsi. Nah, isi kondimennya apakah bisa mengurangi stok secara otomatis, Pak Rahmat? Oh iya, bisa sih sebenarnya. Coba saya praktekkan yang nggak harus mirip, nggak apa-apa ya? Iya, tidak apa-apa, Pak. Bentar. Nah, itu tadi ini ada namanya fitur paket. Kita masuk ke item, kemudian paket, pilih outlet, tambah paket. Paket burger aqua. Harga jualnya 33.000. Produknya burger 1 sama aqua. Pelanggan hemat 2.000. Nah, di sini muncul kategori paket burger aqua. Kita lihat stoknya dulu ya sebelum disimpan. Stoknya tadi aquanya 8, beefnya 100, minus 100, keju minus 1, roti minus 1. Nah, kalau setiap kali saya menjual satu paket burger aqua, otomatis stok kondimennya juga berkurang. Misalnya 35.000. Kita terapkan di sini. Nah, aquanya dari 8 menjadi 7. Beefnya menjadi minus 200. Ini minus 2, minus 2. Seperti itu. Jadi untuk langkah awalnya sebelum bikin menunya tadi, sebelum bikin paket tadi, ya, itu harus input stok dulu atau bagaimana Pak Rahmat? Input ininya dulu, paketnya, diinput paketnya, terus yang bahan-bahannya tadi biar nggak minus ya, bisa diinput stok masuk. Stok masuk. Tadi kan aku udah nggak minus ya, yang minus itu beef. Misalnya 10 kilo. Kemudian roti. 10 pieces. Keju.
Nah, ini udah nggak minus. Gitu. Jadi setelah ngisi stok masuk baru bertransaksi kayak tadi. Oke, siap, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Nanti akan saya sampaikan ke Bu Jessi yang bertanya. Siap. Oke, next ya Pak Rahmat. Ini ada Kak Beni. Nuta apa sudah support jika harga stok lama mungkin ini ya, dengan harga stok baru berbeda karena kenaikan harga penjualan menggunakan rata-rata atau harga lama? Kita di Nutapos saat ini sekarang baru menerapkan harga yang terbaru, jadi belum bisa di rata-rata. Misal tadi ada pembelian tadi kan pembelian Aqua 2000, terus masih ada stoknya masih ada 7. Nah, kalau saya beli lagi, oh sebentar. Ini ada laporan namanya laporan nilai stok. Salah. 7 dikali 2000, nilai rupiahnya 14.000. Nah, kemudian misal saya nambah pembelian lagi Aqua. Saya beli Aqua misalnya 13 piece. Harganya 3.000. Disimpan. Nah, ini belum bisa di rata-rata. Kalau rata-rata kan harusnya 3.000 dikali 13 ditambah 2.000 kali 7. Terus dibagi 20. Nah, kalau ini langsung 20 dikali harga yang terbaru, dikali 3.000. Jadinya 60.000. Nah, kemungkinan nanti ke depan kalau kita sudah ada fitur neraca, nanti kita akan menerapkan harga average yang kayak Pak Benny maksud. Itu aja sih, Mbak Firda. Oke, baik. Dari Kak Beni, apakah sudah jelas, Kak? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau begitu. Terima kasih untuk Kak Beni. Baik, lanjut Pak Rahmat. Ini ada pertanyaan dari Kak Rido. Ini untuk GoFood, aturan barunya kan pembagian hasilnya sekarang ada plus 1.000. Ya. Nah, jadi ngambilnya itu 20% plus 1.000, tapi di aplikasi markup-nya kan 25%. Ya. Nah, kalau hitung-hitungannya jatuhnya harga tidak sesuai dengan press list. Bagaimana cara mensiasatinya, Pak Rahmat? Nah, ini kita juga sudah ada improve di versi 74 atau 75 itu. Misal ini ya, GoFood. Kita edit. Nah, ini ya, share revenue-nya 20% ditambah 1.000. Ini ya. Nah, kalau markup-nya 25%, nanti kalau cuma beli satu item rugi 1.000 ya. Nah, itu bisa disiasati dengan ini. Markup bisa beda tiap produk. Atau nanti 1.000 rupiahnya ini ditanggung oleh pelanggan. Tapi kita belum rilis ini fitur yang
Rp1.000-nya ditanggung oleh pelanggan. Nah, cara sementara adalah markup bisa beda tiap produk. Kita simpan. Terus kita bisa atur harga produk. Misalnya burger yang tadinya 30.000, kalau di markup 25% kan jadi 37.500. Nah, kalau mau biar plus 1.000 lagi ya berarti 38.500. Kayak gitu. Aqua harga normal 5.000. Harga GoFood-nya kita tambahkan Rp1.000 jadi 7250. Kita simpan. Kita lihat di aplikasinya. Misalnya GoFood ya tadi. Burger 38.500. Kemudian kita lihat laporan penjualan per tipe. Nah, ini seperti ini. 38.500 dikurangi 7.700 hasilnya mendekati 30.000. Mendekati harga normalnya. Apakah ini cukup membantu jawabannya? Ya, cukup Pak Rahmat. Baik. Oke, terima kasih Pak Rahmat untuk yang pertanyaan barusan. Kak Rido untuk markup dan plus 1.000-nya. Ini sudah next ke pertanyaan dari Kak Billy, Pak Rahmat. Kak Billy bertanya apakah ada dari printer, apakah ada selain printer Epson dan printer LAN itu apa yang support dengan Nutapos? Untuk printer LAN, saat ini kita baru support Epson. Cuma mungkin dalam mungkin bulan Agustus ya, nanti akan ada rilis fitur baru yang support untuk printer LAN merek lain, tapi yang nggak terlalu jadul ya, yang sudah ada web interface-nya, jadi bisa diatur IP address-nya apanya. Nah, itu nanti bisa selain Epson kayak gitu. Kapan hari kita sudah tes printer Blueprint Lite 80D kalau nggak salah. 80 Ethernet. Oh ini 80L. Nah, ini ada LAN-nya. Seperti itu Mbak Firda. Oke, baik. Jadi akan rilis fitur baru yang support dengan printer yang lain ya Pak Rahmat ya, selain Epson. Oke, siap. Next dari pertanyaan Kak Andri, Pak Rahmat, ini pelanggan Nutapos dari Kendari. Dia bertanya bagaimana sistem konsinyasi yang apakah bisa diterapkan di aplikasi kasir Nutapos? Sistem konsinyasi. Ini dalam arti kita menerima konsinyasi atau kita yang menitipkan barang ke
warung-warung, ke mitra-mitra? Kita yang menerima, Pak Rahmat. Dan bagaimana itu cara untuk inputnya? Karena kan bagi hasil ya Pak Rahmat. Ya. Kalau konsinyasi kayak kemarin itu mungkin lebih ke stok masuk, kemudian penjualan seperti biasa. Kemudian nanti kalau totalan ya pengeluaran aja sama stok luar kayak gitu. Misal contoh ya, ada barang titipan namanya snack. Pupuk subur misalnya, plastik itu 5.000. Nah, ini didaftarkan dulu produknya, kemudian kalau kita nerima titipan, diinput di stok masuk. Kerupuk subur misalnya 10. Nah, kemudian misal kok nggak ada tadi. Misal dalam satu hari terjual 8. Dilihat stoknya, kerupuk tadi tinggal 2. Nah, kemudian di akhir hari misalnya orangnya nagih totalan. Nah, itu kita input stok luar, misalnya dikembalikan ya, barang sisanya dikembalikan. Dua. Terus dia minta uang hasil penjualannya. Misalnya yang laku tadi kan 8. Yang laku 8. Nah, dia nagih. Misalnya 8 kali 5.000 berarti 40.000. Kita tambah uang keluar, dibayar ke penitip kerupuk 40.000. Gitu. Laku 8. Kalau misalnya kita dapat keuntungan, jadi misalnya tadi kan 5.000 kali 8. Nah, dia cuma narik 4.000 aja per bungkusnya. Berarti 4.000 kali 8 32.000. Nah, laku 8 kita simpan. Nah, dari situ kita ada keuntungan outlet dapat keuntungan 8.000. Dari 40.000 dikurangi 32.000. Kalau dirasa input
stoknya terlalu lama, ya mending nggak usah diinput aja. Jadi biar si penitipnya yang ngitungkan berapa yang laku, berapa yang nggak laku gitu. Itu aja sih Mbak Firda. Baik Pak Rahmat. Jadi kita mainnya di keuangan stok keluar ya Pak ya? Ya. Input pengeluarannya aja. Iya, pengeluarannya aja. Siap. Untuk teman-teman boleh yang mau bertanya, boleh langsung ditanyakan ya teman-teman. Ini ada pertanyaan terakhir kalau yang dari Firda Pak Rahmat, dari Ibu Ayu. Pertanyaannya, jika customer sudah beli barang di kita, ternyata ada yang cacat dan diretur. Nah, cara pengaplikasiannya di Nutapos itu bagaimana? Oh iya. Nah, jika belinya itu sudah 2 hari yang lalu, 2 hari yang lalu hari ini baru diretur, itu bagaimana? Oh iya. Itu bisa sih gini. Misal Aqua ya, diretur 1. Kemarin dia beli 1, diretur 1. Ya tinggal ini aja diminuskan. Simpan, bayar, uang pas. Tadi mana ya? Stok. Ini deh. Laporan stok. Nah, Aqua yang tadinya 20 jadi kembali menjadi 21. Dilihat di kartu stoknya. Aqua. Nah, ini penjualan tapi dia masuk karena retur kayak gitu. Jadi caranya bisa langsung dari aplikasi Pak Rahmat, tidak perlu melalui Nutapos. Iya, dari aplikasi aja. Di input ini, diminuskan. Nah, gini, sampai angka -1 gitu. Coba ya, tadi 21, kalau dikembalikan 1 berarti harusnya 22 ya. Nah, ini terus uangnya kan kita kembalikan. Nah, ini minus 5.000 berarti artinya kita mengembalikan uang ke pelanggan. 1, nah ini 1. Jadi 22. Terus uangnya kita jadi mengeluarkan uang. Gimana ya? Nah, ini penjualan harusnya dia ada di kolom masuk tapi jadinya ada di kolom keluar kayak gitu. Jadi untuk di transaksi hari ini otomatis dia minus ya Pak Rahmat? Iya, minus, mengurangi omset. Oke, siap kalau gitu. Dari Firda untuk pertanyaan dari pelanggan melalui WhatsApp sudah habis sih Pak Rahmat. Mungkin dari teman-teman nih yang masih ada di webinar kali ini masih ada yang ditanyakan atau yang baru join boleh ditanyakan. Ada Kak Nunu, ada Kak Ilham yang belum bertanya, Kak Dian, boleh silakan ditanyakan. Tuh, karena kalau tidak ada akan Firda akhiri untuk acara webinarnya teman-teman. Boleh yang masih mau bertanya, silahkan.
Oke. Pak Rahmat, ini ada yang tanya lagi Bapak. Ya. Jika diretur kemudian ganti barang yang harganya beda itu bagaimana Pak? Ganti barang yang harganya beda. Oh ya, misal contohnya ini, misal hot cappuccino diretur. Kemudian dia beli yang ditukar dengan yang harganya lebih mahal. Ya tinggal gini aja. Bayar 10.000 misalnya. Jadi hot cappuccino stoknya nambah lagi, yang es mochaccino berkurang stoknya. Gitu. Disimpan. Jadi di aplikasinya sudah otomatis keluar harga sisanya ya Pak, Iya. atau kurangannya ya? Iya. Kalau misal harga yang dikembalikan lebih mahal, misal ini 35.000 diretur. Kemudian ditukar dengan yang lebih murah. Nah, berarti kita akhirnya jadi mengembalikan uang ini ke pelanggan. Gitu. Oke, siap, paham Pak Rahmat. Ini ada lagi Bapak, untuk penginputan stok masuk, apakah bisa langsung dicari barcode barangnya Pak? Untuk saat ini belum bisa, kita agendakan bulan depan. Baik, jadi dia agendakan bulan depan untuk setting input stok melalui barcode ya Pak ya? Yeah. Siap sih Pak, dari Firda dan juga teman-teman yang dari WhatsApp sudah itu saja untuk pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang masih ada di sini ada yang ditanyakan, kalau tidak bisa Firda akhiri. Baik, mungkin bisa Firda akhiri ya Pak Rahmat dan juga teman-teman. Terima kasih untuk Pak Rahmat sudah menemani kita malam hari ini dan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman dari webinar dan juga dari WhatsApp. Ya. Siap. Oke, siap. Terima kasih Pak Rahmat. Ya, oke, Firda infokan teman-teman. Jadi untuk kalian yang mungkin mau membuka usahanya dan juga butuh aplikasi kasir, nanti boleh kalau mau tanya-tanya dulu boleh chat Firda secara personal. Jika dari teman-teman dan juga yang sudah berlangganan, barangkali ada yang ditanyakan tentang kendalanya, bisa juga chat Firda. Terus terima kasih sudah join di acara webinar kali ini, teman-teman. Firda ucapkan terima kasih dan juga selamat malam. Untuk teman-teman bisa diaktifkan dulu nih, teman-teman. Barangkali ada yang masih join. Oke, Firda akhiri untuk hari ini, untuk malam ini teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Semoga kita akan bertemu lagi di acara webinar Nutapos selanjutnya. Untuk bonusnya yang sudah hadir malam hari ini nanti akan Firda share melalui grup. Oke, kalau begitu. Terima kasih untuk semua yang sudah join. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam, Mbak. Malam Bapak, malam Pak Agung, malam